Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Jainah. Saya berasal dari program studi Tadris Bahasa Inggris Lokal TBI 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS Filsafat Umum. Jawaban nomor 1 ialah tidak semua berpikir itu bisa diartikan sebagai berpikir filsafat. Profesor Mulder mengungkapkan bahwa berpikir ilmiah itu mengandung khasiat-khasiat tertentu, yaitu mengabstrahir pokok persoalan, bertanya terus sampai batas terakhir yang beralasan dan berelasi atau sistem. Kriteria-kriteria berikut adalah hal penting yang perlu ada dalam berpikir filsafat, yaitu menggambarkan masalah dan bertanya secara tak henti. Filsafat adalah berpikir tentang hal-hal dalam hubungannya yang umum, yaitu apakah pikiran itu sendiri. Sehingga Katzoff merumuskan bahwa filsafat merupakan buah hasil menjadi sadarnya manusia tentang dirinya sendiri sebagai pemikir dan menjadi kritisnya manusia terhadap dirinya sendiri sebagai pemikir dalam dunia yang dipikirkan. Jadi, seorang pemikir yang konsekuen di samping memikirkan dunia yang ada di sekitarnya, ia juga memikirkan perbuatan berpikir itu sendiri. Nomor 2 yaitu zaman Yunani kuno, yaitu 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 sebelum Masehi, sedangkan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Yang kedua yaitu zaman pertengahan, 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini, terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang, karena semua diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Yang ketiga yaitu zaman Renaissance, yaitu 14 Masehi sampai 16 Masehi. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman ini, manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Proses melahirkan kembali ini terjadi pada abad ke-15 dan ke-16. Dan selanjutnya yaitu zaman modern, yaitu 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Jawaban nomor 3. Dalam filsafat umum dibagi menjadi 4,
yaitu metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Yang kedua yaitu epistemologi, adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat dan dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Yang ketiga yaitu logika. Logika sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu yang merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Dan yang keempat yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Dalam metafisika terbagi lagi menjadi 4 yaitu ontologi. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Yang kedua yaitu kosmologi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, susunan, dan evolusi alam raya. Yang ketiga yaitu filsafat manusia. Filsafat manusia adalah cabang filsafat khusus yang secara spesifik mempelajari hakikat atau esensi manusia. Dan yang terakhir yaitu teologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Dalam hal ini, ilmu filsafat merupakan dasar yang membantu pemikiran dalam teologi. Dalam logika terbagi lagi menjadi 2 yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah cara berpikir yang dilakukan untuk menarik kesimpulan umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu filsafat induksi, yaitu merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Dalam aksiologi terbagi menjadi 2 yaitu etika dan estetika. Etika merupakan sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Yang kedua yaitu estetika. Estetika merupakan cabang filsafat tentang keindahan. Dalam filsafat khusus terbagi menjadi 6 diantaranya yaitu 1. Filsafat pendidikan, yaitu menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, dan hasilnya, serta hakikat ilmu pendidikan yang bersangkut paut dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Kedua yaitu filsafat hukum, yaitu menyelidiki hukum sebagai suatu bentuk yang sangat khas dari pengawasan sosial dalam sebuah masyarakat yang terorganisasi berdasarkan politik yang dianut, bagaimana masyarakat tersebut mempertahankannya, dan bagaimana pelaksanaannya melalui suatu proses yuridis dan administratif. Yang ketiga yaitu filsafat sejarah. Filsafat sejarah yaitu menyelidiki metafisika sejarah yang berkenaan dengan latar belakang, sebab-sebab, dan hukum-hukum yang mendasar makna dan motivasi perkembangan manusia sebagai makhluk sosial dalam batas-batas kausalitas psikofisik, serta logika sejarah yang berkenaan dengan pemahaman sejarah. Yang keempat yaitu filsafat seni, yaitu menyelidiki hakikat nilai-nilai estetis, yaitu nilai-nilai keindahan yang terkandung dalam alam dan karya seni dalam segala bentuk dan maknanya. Yang kelima yaitu logika. Logika menjadi unsur cabang-cabang filsafat. Kehadiran logika sebenarnya membantu dalam mengenali dan menyelidiki pemikiran. Apakah pemikiran tersebut bertentangan dengan prinsip atau tidak. Dan yang terakhir yaitu filsafat ilmu, yaitu menyelidiki struktur ilmu, yaitu metode dan bentuk pengetahuan ilmiah, serta makna teoretis dan praktis dari ilmu. Berpikir merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua orang, tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan masyarakat. Kelima ciri berpikir filsafat yaitu logis, koheren, korelasi, holistik, dan radikal tersebut patutlah selalu digunakan dalam tiap kali sedang berpikir, dan terlebih lagi ketika sedang menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun tidak hanya dengan itu, kita pun juga
harus mengkontekstualisasikan dengan setiap kebenaran dalam berpikir, karena pikiran yang benar hanyalah berasal dari praktik sosial manusia agar dapat memahami dan mengerti kenyataan sosial yang ada di sekeliling kita. Pengetahuan yang sering kita dapatkan sejatinya juga berasal dari praktik sosial. Praktiklah yang kemudian melahirkan pengetahuan, dan praktiklah yang kemudian juga akan menguji apakah pengetahuan yang kita miliki adalah benar dan ilmiah. Berfilsafat itu berarti berpikir, tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat. Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir, artinya dengan bermakna. Dalam arti berpikir itu ada manfaat, makna, dan tujuannya, sehingga mudah untuk direalisasikan dari berpikir itu karena sudah ada acuan dan tujuan yang pasti, atau sudah ada planning. Dan yang paling utama, hasil dari berpikir itu bermanfaat bagi orang banyak. Filsafat berperan untuk mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin dan menerbitkan serta mengatur semua itu dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa manusia kepada pemahaman, dan pemahaman membawa manusia kepada tindakan yang lebih layak.